satu hati dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Siang hari ini Tuhan, kami kembali menghampiri tahta-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas semua karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik Kau berikan buat kami. Kami dapat kembali datang ke rumah-Mu, beribadah, memuji, menyembah-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarkan hamba-Mu ini menyampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengar, kami berjanji kami mau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kehidupan kami semakin hari semakin berbuah manis di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika ada kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran dan hati kami, izinkanlah kami menyatukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, kami hancurkan roh-roh jahat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan ruangan ini, teristimewa hati kami, selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudaraku. Shalom saudara-saudaraku. Jangan lemes-lemes saudara ya. Kita kalau datang ke rumah Tuhan harus semangat ya. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya. Bagaimana kabarnya? Semua baik? Luar biasa, puji Tuhan. Seperti biasa saya selalu berkata, ayo kita sama-sama belajar ya. Belajar firman Tuhan supaya kehidupan kita ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan lanjutan dari khotbah kemarin ya, di ibadah raya pertama. Kalau saudara kemarin datang, hari ini datang, berarti saudara luar biasa saudara. Ya, karena firman Tuhannya tidak enak di telinga. Ya, bukan tentang berkat, bukan tentang mujizat, bukan tentang kebaikan Tuhan. Tetap kemarin saya menyampaikan tentang menyangkal diri saudara. Ya, hari ini akan menyampaikan pikul salib saudara. Nggak enak nih saudara ya, tapi saya melihat saudara hadir lagi, berarti saudara ini benar-benar luar biasa. Saudaraku kasih dalam Tuhan, zaman sekarang ini jarang sekali ya mendengarkan khotbah tentang pikul salib. Kalau saudara lihat di YouTube saudara, apalagi saudara keliling saudara. Yang dikhotbah jarang sekali tentang pikul salib. Nggak enak ya? Pakai mic aja. Tes ya. Jadi jarang sekali khotbah pikul salib ini diberitakan saudara. Tapi saya harus menyampaikan karena ini kebenaran mutlak yang harus kita mengerti ya, dan harus kita kerjakan dalam kehidupan ini ya. Saudara, tema siang hari ini pikul salib. Kalau kita mau ngomong gampang saudara ya. Kalau saudara pikul salib kira-kira susah, sedih, kesel atau bahagia saudara? Misalkan saudara ini sekarang pikul salib. Ini perumpamaan sungguhan. Kira-kira saudara ini merasa, haleluya, aku senang pikul salib gitu ya. Atau saudara, aduh cabote gitu kira-kira saudara. Duh cebrate gitu ya. Ya. Tapi Tuhan berkata di Matius 16 ayat 24-25, seperti yang kemarin saya bacakan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di Markus 8 ayat 34 dikatakan, lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, berapa kali Tuhan Yesus berkata demikian, saudara? Di Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Wow, saudara. Saya ulang sedikit aja yang khotbah kemarin, saudara ya. Di ibadah raya yang pertama, perbedaan menyangkal diri dan pikul salib adalah menyangkal diri ini tidak menjadikan diri sendiri sebagai pusat hidup, ya. Tidak menyerahkan kehendak kita sendiri untuk kelangsungan hidup kita. Ya, menyangkal diri adalah menyerahkan semua kepada kehendak Tuhan. Center kita hanya untuk Tuhan, ya, bukan keinginan kita sendiri. Menyangkal diri berkata tidak atas keinginan kita sendiri. Ya, hari ini kita membahas memikul salib. Memikul salib berarti mau menerima konsekuensi dari ketaatan kita kepada Kristus. Walaupun menderita dan penuh pengorbanan, kita terima dengan sukacita. Kita harus bayar harga di dalam Tuhan, ya. Memikul salib siap menderita karena ketaatan kepada Tuhan. Siap mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Wow, paham tak sampai sini? Siap mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Sulit ini, saudara. Ya, sulit ya. Tapi kita mau belajar, ya. Kadang-kadang kita ini sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi kita terlalu cinta dengan kehidupan kita. Kita terlalu cinta sama diri kita sendiri. Kita bisa berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi sesungguhnya kita mengasihi diri kita sendiri. Hari ini kita belajar, saudara ya. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, ya, kalau ikut Tuhan kita pasti sukses, kita pasti kaya, kita pasti sehat terus. Tuhan Yesus berkata kalau mau ikut aku harus pikul salib. Seperti tadi, misalkan saudara dari rumah ke sini, ya, dibawa salib, saudara. Tutup sini saudara mungkin ngamuk-ngamuk, saudara. Waduh, Pak Gemyono ay, mosok dari rumah suruh pikul salib. Ya. Tapi Tuhan itu berkata demikian, saudara. Kalau saudara mau mengikut aku, saudara harus pikul salib. Nggak enak ya, saudara ya. Tapi maaf, saya hari ini harus berkata demikian. Nanti kapan-kapan enggak ngomong lagi kok ya. Agak lama aja ya. Ya, agak lama aja karena nanti kalau ngomong pikul salib, penderitaan enggak datang nanti, saudara ya. Waduh, khotbahnya kok berarti enggak, saudara. Ini sesuatu yang harus kita mengerti, saudara, supaya kita enggak salah arah dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus berkata kalau mau ikut aku pikul salib. Itu bukan saran loh, saudara. Itu syarat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kamu mau ikut aku, ya, seperti saya berkata kepada pengurus jemaat di tempat ini, kalau saudara mau menjadi jemaat di tempat ini, saudara harus siap dibina, saudara harus siap dibentuk. Ini persyaratan. Kalau saudara mau jadi jemaat tapi tidak mau dibina, tidak mau dibentuk, terus mau jadi apa, saudara? Gitu. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, teologi salib ya, pada zaman Romawi, salib itu bukan simbol rohani. Kalau sekarang kan salib, wah salibnya besar ya, anting-anting salib ya, kalung salib ya, semua serba salib ya. Tapi zaman Romawi dulu, salib itu adalah alat eksekusi yang paling memalukan, paling menakutkan, saudara ya. Orang kalau memikul salib adalah orang yang menuju kematian, hina, saudara. Orang kalau mati di salib adalah orang yang hina, ya. Artinya apa? Mengikut Tuhan Yesus harus siap mematikan kedagingan kita, ya,
Kita harus siap mematikan diri kita sendiri, biarkan kehendak Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Di Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Salib berarti kita meninggalkan tabiat-tabiat kita yang jelek. Tabiat kita harus kita salibkan, saudara. Contoh sederhana aja. Anak Tuhan masih ada yang merokok, masih ada yang judi, betul enggak, saudara? Yang ringan-ringan aja. Dia berkata, "Enggak apa-apa lah, Pak. Di firman Tuhan enggak larangan seperti itu." Bahkan membela diri. Loh, kata zaman dulu kan boleh minum anggur, Pak. Iya, boleh. Tapi kan porsi sedikit. Tapi kalau kamu kan bukan. Ya toh? Rokok masa ada di Alkitab, dilarang merokok, kan membela diri. Lah, tetapi di balik semua itu mereka tidak mau meninggalkan tabiat-tabiat yang jelek, tidak mau menyalibkan dagingnya. Ya, egonya masih tidak mau disalibkan. Jujur saudara, manusia ini ya, musuhnya yang paling berat itu ego kita, saudara. Kita merasa paling benar, itu tabiat manusia, saudara. Kalau saudara bisa menyalibkan ego saudara, menyalibkan daging saudara, saya jamin kehidupan saudara berubah. Sungguh. Karena apa? Karena kita sudah milik Kristus. Dia pemilik alam semesta, dia pemilik segalanya. Dia pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Karena hati kita masih keras, ego kita masih keras, tidak mau disalib, masih sombong, ya, kebencian masih ada dalam hati kita. Pikiran-pikiran negatif terus, ambisi untuk sesuatu untuk diri sendiri. Semua harus kita salibkan, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita ini benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudara, walaupun kita sudah jadi anak Tuhan sudah puluhan tahun, tapi kita tidak mengerti loh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Coba saudara tanya diri sendiri masing-masing. Saudara aktif loh dalam ibadah, saudara aktif dalam doa, saudara aktif dalam apapun. Tapi saudara tidak mengerti apa sih Tuhan mau kehendak dalam hidupku. Apa yang Tuhan mau inginkan dalam hidupku. Saudara kadang-kadang tidak mengerti. Saya dulu tidak mengerti juga, saudara. Tetapi di saat saya mengerti, saya memberikan ruang kepada Tuhan untuk berbicara buat saya di setiap jam-jam doa saya. Barulah saya mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau saudara hidup masih untuk diri sendiri, hidup seenaknya sendiri, kalau orang Jakarta bilang semau gue, gitu ya. Ya, hidup tidak mau dikoreksi, berarti saudara tidak pikul salib. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, salib dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak orang pikir salib itu martir, dibunuh karena Kristus. Ya, yang besar-besar yang kita selalu pandang, ya. Padahal salib itu tidak selalu besar, ya. Salib dalam hal-hal kecil juga harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, tetap jujur walaupun ada peluang korupsi. Kecil loh, saudara. Hari ini dompet di sini bisa hilang loh, saudara. Gereja tidak tempat aman loh, saudara. Betul, saudara kalau tidak percaya HP ini tinggalan, hilang. Jadi tidak mutlak anak Tuhan mengerti firman Tuhan. Tidak mutlak anak Tuhan itu melakukan firman Tuhan. Coba tinggalan, jangan kan HP, duit 10.000 hilang kok. Loh ya. Bahkan ada cerita-cerita dari kanan kiri, ada yang tas sampai diambil isinya tas, waduh mengerikan saudara. Ya, sampai gereja ini penuh dengan CCTV, saudara ya. Karena apa? Saya ingin semua itu tenang. Kalau ada yang hilang pasti ketahuan. Karena semua sisi ada, ya. Siapa yang tidur pun tahu, saudara. Ya, karena ada CCTV, saudara ya. Haleluya. Tetap setia walaupun banyak godaan. Tetap bayar hutang walaupun ekonomi saudara sulit. Ini integritas, saudara. Anak Tuhan yang tidak bayar hutang banyak, yang janji-janji palsu banyak, saudara.
Ya. Tetap datang ibadah walaupun sibuk, walaupun lelah datang. Ya. Itu salib saudara. Kalau saudara dalam kondisi sehat, waktunya panjang, waktunya bebas, saudara datang ke rumah Tuhan, itu enggak salib. Loh sungguh, saya pernah dulu ya di gereja lama, saya bilang gini, saya kan bekerja, kadang-kadang saya ke gereja tuh ngepres sekali saudara, kurang 5 menit, kurang 7 menit, ya kadang-kadang ngepres jamnya. Terus saya bilang gini ke rekan-rekan, saudara ini datang harusnya lebih awal dari saya, karena saudara ini enggak bekerja lah, gitu kan. Saya ini dari luar kota langsung loh, belum mandi saya langsung ke gereja. Lah, jadi ya saudara, kita walaupun lelah, walaupun sibuk, walaupun dalam kondisi apapun, usahakan kita bisa menyalipkan daging kita untuk datang ibadah. Karena ibadah ini mengandung janji saudara. Janji untuk kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini masih hidup, maupun janji dalam kehidupan kita kelak, kita datang kepada Bapa. Ibadah itu kelihatannya sederhana, tetapi mengandung janji yang luar biasa saudara. Saya juga pernah sharing, orang ibadah itu bukan Tuhan yang inginkan saudara dan saya ibadah. Tuhan tetap Tuhan. Yang butuh ibadah itu adalah kita manusia. Karena kita butuh makanan rohani. Ya. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, melayanilah dengan segenap hatimu. Dengan hati yang tulus, hati yang benar. Walaupun saudara tidak dihargai. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan melihat saudara. Tuhan menghargai saudara. Ya, banyak pelayan-pelayan Tuhan, saya ini wis berjuang keras, bekerja keras untuk pelayanan, tapi tidak ada sedikit pun apresiasi. Bahkan saya diolok-olok, dikritik-kritik. Tidak apa-apa saudara. Salib itu buat kita. Ya, seperti saya pribadi, saya juga banyak yang ngomong tidak benar. Tidak apa-apa. Bagi saya tidak masalah. Yang penting saya mau belajar hidup dalam pelayanan yang benar. Salib bukan dramatis saudara. Salib itu disiplin rohani yang harus kita kerjakan setiap hari. Kalau saudara punya disiplin rohani tentang salib, maka kehidupan saudara ini akan selalu kuat dalam iman. Ya, kedisiplinan itu sangat penting. Kalau kita tidak disiplin saudara, ingat ya, kalau saudara tidak disiplin ya, kita sulit mempertahankan iman kita. Saya kasih contoh sederhana. Saudara mungkin saat ini di tahun 2026, wah spirit saudara semangat melayani Tuhan. Datang ibadah tidak pernah bolong. Belum tentu tahun 2027 saudara demikian. Perhatikan omongan saya. Mengapa? Karena tidak ada kedisiplinan dalam rohani. Tidak ada kedisiplinan dalam hidup. Hatinya kenceng, berangkat. Hatinya tidak kenceng, tidak berangkat. Begitu juga kalau ada gesekan, tidak berangkat, mundur. Saudara, disiplin itu sangat penting, saudara. Ya, kedisiplinan sangat penting. Karena kedisiplinan itu adalah awal kita berubah. Ya, kita awal dapat pemulihan daripada Tuhan. Ya. Mengawali itu jauh lebih gampang, seperti GBT Hope ini saudara. Saya mengawali sulit, tapi jauh lebih gampang daripada mempertahankan sampai 20 tahun. Betul enggak? Betul enggak kira-kira saya ngomong gini? Saya berdiri di tempat ini konsisten dengan 1 tahun, dengan 20 tahun, kira-kira berat mana saudara? 20 tahun. Mengawali sulit, tetapi jauh lebih sulit mempertahankan. Jadi saya pribadi harus melatih diri saya dengan disiplin penuh. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi. Waktu ibadah-ibadah, waktu pelayanan-pelayanan, tidak ada segeser dikit pun untuk hal-hal yang lain. Itu melatih diri kita untuk disiplin. Karena di dalam kedisiplinan kita, keberhasilan itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, saudara lihat sendiri, gereja kita tahun ini, bulan ini masuk dalam 1 tahun. Dulu yang aktif belum tentu sekarang aktif. Padahal cuma setahun.
Ada gesekan enggak datang. Ya, si A si B dulu aktif, datang terus, Jumat Sabtu Minggu datang terus, Zoom datang. Tapi sekarang ada yang enggak muncul. Karena apa? Karena dia ibadah itu cuma berdasarkan moodnya dia. Hati senang berangkat. Dia tidak mengenal siapa Kristus, tidak mengerti arti ibadah, saudara. Akhirnya tidak muncul, tidak ada kedisiplinan. Ya, ada juga orang waktu tidak ada kerjaan minta doa. Begitu ada kerjaan, tidak ke gereja lagi. Ada. Jangan seperti itu, saudara. Jangan seperti itu, ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, kita dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita itu disuruh mengikuti jejaknya Tuhan. Ya, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima berkatnya Tuhan. Kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya Tuhan. Apa jejaknya Tuhan, saudara? Tidak enak ini. Tidak enak, males ya. Ngene gini ya. Jejaknya Tuhan itu penderitaan, saudara. Tuhan Yesus waktu di dunia ini menderita. Ya. Banyak penderitaan yang dialami oleh Tuhan karena kasih-Nya buat kita. Kita ini disuruh ngikuti jejaknya. Firman Tuhan loh. Tak bacakan lagi dah. Oh, coba nak nutut nanti ya. Lihat YouTube-nya ada. Ya, kita tuh dipanggil untuk mengikuti jejak penderitaan Kristus. Ya, hati-hati saudara. Banyak Injil yang kita dengar saat ini tanpa salib. Nah, saya ulangi ya. Hati-hati saudara. Banyak firman Tuhan, banyak Injil yang saudara dan saya dengarkan tanpa salib. Ya. Sekarang banyak pengajaran yang salah. Datang ke gereja, oh kamu pasti diberkati, levelmu next terus, naik terus. Karena Tuhan itu luar biasa. Wah, rohani saudara. Rohani toh? Kelihatannya rohani. Saudara pasti diberkati, ikut Tuhan pasti kaya. Pasti sukses. Hari ini saudara tabur uang, besok dapat mobil. Wah, banyak sih diiming-iming gitu. Seneng Jumat, wah haleluya, amin, 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 amin. Iman Pak, iman. Tidak seperti itu saudara. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Tuhan Yesus mati bukan buat kita menjadi kaya. Tuhan Yesus mati bukan kita ingin untuk sukses, bukan. Tuhan Yesus mati supaya kita beroleh keselamatan. Jadi jangan mimpi saudara dengan semua janji-janji yang kita dengar. Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Itu pengajaran yang salah saudara. Saya harus berkata itu salah. Gitu loh. Walaupun enggak kaya apa sih Pak? Apa sih kok harus kaya sih? Sekarang saya mau tanya, mau sharing lah. Apa sih kok kepin kaya semua sih? Weslah percaya, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tidak mungkin kekurangan. Sudah itu aja cukup. Jaluk kaya sak piro sih, saudara? Iya, saudara makin diberkati belum tentu saudara makin setia loh. Belum tentu saudara. Kalau motivasi saudara datang ke rumah Tuhan, ibadah, ya, dengan motivasi yang salah, ingin kaya, percayalah, tidak kira kaya-kaya. Tapi sebaliknya, kalau saudara datang ke rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur, Tuhan ini hidupku, aku serahkan semua dalam tangan-Mu. Walaupun aku tidak kaya, walaupun aku hidup pas-pasan, aku tetap mengucap syukur pada Tuhan. Nafas yang Tuhan berikan, paru-paru yang selalu bekerja, jantung yang selalu berdenyut. Ini adalah nilai yang lebih tinggi daripada kekayaan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita, baca saudara, aniaya.
Wow, enak sekali hari ini saudara ya. Orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, Alkitab tidak berkata kita akan dipromosikan terus, naik. Tidak saudara, Alkitab berkata akan menderita bersama-sama dengan Kristus. Di dalam penderitaan itu kemuliaan Tuhan akan nyata. Jadi jangan punya konsep pemikiran aku ikut Kristus, aku ingin yang berkat-berkatnya saja. Ingat, ikut Kristus kita harus mengikuti jejaknya, merasakan penderitaannya. Karena di dalam penderitaan itu ada berkat yang tidak ternilai yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara pikir dalam penderitaan itu tidak ada berkat? Wah, jauh lebih indah saudara, jauh lebih indah. Kalau gereja hanya menjadi panggung hiburan, ya, wah jingkrak ya WL bagus, wah emosinya terangkat semua. Itu bukan iman. Iman itu tidak perlu seperti itu. Walaupun tidak ada alat musik, iman itu akan tumbuh sendiri. Banyak anak-anak Tuhan datang ke rumah Tuhan, musiknya bagus, penyembahnya bagus, meneteskan air mata. Wah, waduh kayak rohani sekali. Karena terpengaruh emosinya. Pulang, tidak demikian. Banyak kelihatannya di gereja-gereja itu, wah rohaninya seakan-akan luar biasa. Itu cuma emosi. Gitu. Iman tidak demikian saudara. Walaupun tidak ada musik, walaupun tidak ada apa-apa, kita duduk bertiga aja pujian penyembahan. Itu sudah cukup. Ya. Kalau gereja saat ini hanya jadi kepentingan pribadi, ya, tidak usah diuraikan ya, kepentingan pribadi wes ngerti sendiri, ya, maka kita akan kehilangan esensi ibadah yang sesungguhnya. Banyak sekali jemaat punya kepentingan pribadi, hamba Tuhan punya kepentingan pribadi. Kalau ibadah dibuat hanya jadi kepentingan pribadi, kita akan kehilangan inti, esensi yang murni tentang ibadah. Iya saudara, maaf, saya tidak ngulangi lagi kok. Mungkin nanti tahun depan aja khotbah seperti ini. Ya, maaf. Biar saudara mengerti. Ya, jangan terbawa oleh situasi dunia. Jangan mau khotbah yang enak-enak di kuping. Saudara tak doakan di sini. Sukses, pulang seneng saudara. Tapi cuma palsu. Itu bukan Alkitabiah, bukan Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi orang yang akan binasa, salib itu adalah satu kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib itulah kekuatan kita saudara. Haleluya. Saya tak tega saudara lihat wajah saudara ini. Haleluya. Saya tak lembutkan sedikit saudara. Salib dalam pelayanan ya. Dikhianati teman tetap pelayanan. Ya, disalahpahami jemaat, kita tetap sukacita. Diperlakukan tidak adil, kita tetap menerima. Ya, kerja keras, tidak dapat pujian, dikritik terus, saudara, kita bisa tetap selalu bergairah dalam melayani Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pun pernah dikhianati oleh Yudas, saudara. Ya. Tuhan Yesus juga pernah disangkal oleh Petrus, ya, ditinggalkan murid-muridnya, tetapi Tuhan Yesus tetap datang ke Golgota. Dia tetap mati buat kita semua, buat Petrus, ya, buat Yudas, buat kita semua. Itu teladan yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Ya, dia tetap kerjakan, walaupun ada yang mengkhianati, ya, ada yang nyangkal.
Ada yang tidak percaya, ya. Tapi Tuhan Yesus tetap kerjakan sampai mati di Golgota. Itu cintanya Tuhan buat kita, saudara. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, di Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus, Tuhan Yesus, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Tuhan Yesus tidak turun dari salib padahal Dia maha kuasa. Betul enggak? Hari ini misalkan ada orang pejabat tinggi, punya kuasa, punya kekayaan luar biasa datang tempat ini. Dengan khotbahnya saya ini tersinggung, belum tentu dia datang lagi. Betul enggak? Karena dia punya power. Wah, enggak senang saya ke BT Hope ini. Enggak senang saya. Saya senang di tempat lain. Wis perintisan, wis aku wis nyumbang akeh sik disinggung ae. Gitu. Ya, padahal enggak demikian, saudara, ya. Paulus pun dalam menginjil, memberitakan Injil kemana-mana, Rasul Paulus, ya, dia meninggalkan kenyamanan. Paulus itu adalah pengusaha tenda, saudara. Kalau bicara tentang pengusaha tenda, pasti dia punya uang, betul enggak, saudara? Ya, pasti punya uang. Tetapi apa yang dikatakan Paulus di 2 Korintus 11 ayat 27? Dalam berjerih payah dan bekerja berat, kerap kali tidak tidur. Kerap kali tidak tidur. Dalam kelaparan dan kehausan. Ya. Kerap kali tidak makan. Dalam kedinginan dan tanpa pakaian. Ini rasul besar, saudara. Rasul Paulus demikian. Dia meninggalkan kenyamanannya. Dia harus hidup dan pikul salib. Ya. Tidak ada AC, tidak apa-apa, saudara. Tidak ada hotel bintang 5 yang nyaman, tidak apa-apa. Dia tetap menginjil kemanapun. Ya, tidak ada honor mimbar, dia khotbah di mana-mana, tidak ada mimbar. Tidak ada honor. Ya, tidak ada yang ngasih IPK. Ya, tetap dia jalankan. Ya, tetapi ia berkata di Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus akan bermegah hanya tentang salib Tuhan. Bisakah saudara bangga tentang salib Kristus? Ya, saudara, tanpa kematian tidak ada kebangkitan, betul tidak, saudara? Ya, di Roma 6 ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Masalahnya banyak orang saat ini, ya, mau kebangkitan tapi tidak mau kematian. Dia ingin bangkit, dia ingin sukses, tapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Dia mau junjung-junjung Tuhan, tapi tidak mau mengikuti Kristus. Itu sekarang saat ini, saudara. Maka dari itu di Lukas 18 ayat 8 dikatakan, tidak ada ini. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan Yesus berkata, adakah iman di dunia ini? Ya, saudara, ayo kita belajar sama-sama supaya pengiringan kita ini tidak sia-sia. Pada waktunya kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Firman Tuhan di Lukas 18 ayat 8 ini tajam, saudara. Tajam sekali, saudara. Ada ilustrasi, saudara, ya. Ada seorang bapak sederhana kerjanya serabutan. Ya, kerjanya serabutan. Suatu ketika dia didatangi oleh kontraktor. Ya, bapak ini ditawari proyek. Pak, ayo kerja mel aku gini diajari. Ya, kamu tak kasih bayaran besar, tapi bantuan aku main belakang. Ya, gitu ya. Terus bapak ini menolak. Ya, teman-temannya tuh mengolok bapak ini. BODO kamu, ini kesempatan emas. Gitu. Sayang sekali tidak diambil. Terus bapak ini berkata, saya lebih takut kehilangan surga daripada kehilangan uang. Itu salib, saudara. Ya,
Walaupun Bapak ini luar biasa, tidak ada yang memuji Bapak ini loh. Betul enggak? Dia melakukan ini enggak, siapa yang muji? Kan enggak ada yang muji. Kalau dek mimbar semua orang dipuji, tepuk tangan seneng. Banyak hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan butuh apa? Tepuk tangan. Butuh pujian. Ya, dihormati, diagungkan, ditinggikan. Wow, banyak seperti itu. Tapi Bapak ini siapa yang muji? Dia disuruh korupsi kerjasama, hal yang tidak baik dia tolak. Luar biasa. Siapa yang ngelem Bapak ini? Ya toh? Tidak ada tepuk tangan apa yang Bapak ini kerjakan. Tetapi surga mencatat semuanya ini. Apa yang tuh Bapak ini kerjakan. Nah, pertanyaannya, saudara merasa lebih milih tepuk tangan atau milih surga? Belum tentu, saudara. Ya, belum tentu. Ya, tapi kita mau belajar hari ini. Ya, saya pun belajar. Makanya saya setiap kali khotbah, saya selalu berkata, ayo sama-sama belajar. Saya takut kata-kata ini hilang, saudara. Terus perhatikan setiap khotbah saya. Tapi pernah luput. Saya pernah luput. Ya anggap aja 98% lah. Tapi saya begitu tidak menyampaikan kata-kata itu, saya itu menyesal setelah khotbah. Ya karena apa? Manusia ini naturnya dosa. Tidak ada sing hebat, saudara. Ya, kalau orang lain ngomong hebat terserah. Hamba Tuhan ngomong hebat terserah. Tapi saya menyatakan saya tidak hebat. Saya tetap manusia biasa yang banyak kekurangan. Maka dari itu saya butuh Bapak Ibu Saudara datang kepada datang bersama-sama, bergandengan tangan, berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Semua berujung untuk Tuhan. Bukan untuk saya, bukan untuk GPT Hub, bukan untuk sinode, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup mudah. Tuhan Yesus menjanjikan hidup yang benar. Ya. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar murid atau hanya sebagai penonton? Atau kita sebagai penggemar, pengagum Tuhan Yesus? Itu pertanyaan yang kita harus jawab di hati kita. Kita ini benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus yang mau dididik, diarahkan, dibina, atau kita hanya jadi penonton dan pengagum. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Dia bisa menyembuhkan mata yang buta. Dia bisa menyembuhkan kaki yang lumpuh. Apakah kita pengagum atau murid? Kalau murid itu pasti ada ujiannya. Ya, murid itu pasti dihajar kalau dia berjalan salah. Ya. Di Injil Lukas ayat 9 ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Wow. Luar biasa, saudara, ya. Salib itu tidak bisa dipikul sambil menoleh, ya. Saudara, Tuhan tidak tanya berapa lama kita menjadi orang percaya. Berapa lama kita sudah melayani Tuhan. Tuhan hanya tanya pada kita hari ini. Apakah engkau sudah mati akan dosamu? Ya. Apakah hidupmu sudah dalam pertobatan? Kalau masih menyimpan kepahitan, itu belum salib, saudara. Kalau hati saudara masih kotor, ada dosa tersembunyi, itu belum salib, saudara. Ayo, mungkin kita satu dengan yang lain tidak ada yang tahu, ya, tapi Tuhan tahu. Ini kesempatan yang ada. Mumpung ada kesempatan, ayo kita berbenah diri. Kita saling mengingatkan supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara masih cinta dunia, lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan, berarti saudara belum mikul salib. Tapi di sini cinta Tuhan semua kok, ya, cinta Tuhan semua, ya. Kalau saudara lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan, berarti saudara itu belum pikul salib. Ya. Mari bertobat mumpung ada kesempatan. Karena hanya orang yang rela
dan setia memikul salib, suatu hari dia akan mendapat mahkota kehidupan. Ya, kita ini menantikan mahkota kehidupan, saudara. Ya, jangan sampai kita tidak menerima mahkota kehidupan. Ya, karena itulah yang menjadi pengharapan kita sampai akhir. Ya, demikian ya firman Tuhan ya, biar lebih ceria wajahnya ya, karena firman Tuhannya ini tidak enak di telinga kita ya. Mari WL pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian untuk menyambut perjamuan suci. Akhir ibadah siang hari ini Tuhan, kembali kami naikkan syukur, terima kasih kami kepadamu. Karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, kami dapat datang ke rumah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik Kau berikan buat kami. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan menikmati perjamuan suci Tuhan. Kami percaya ada suatu kuasa yang besar yang akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian siang hari ini. WL, singer, musik, multimedia, bagian konsumsi, dan semua yang terlibat dalam ibadah siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati berlipat kali ganda Tuhan. Kami yakin dan percaya pekerjaannya Tuhan berkati, kesehatannya Tuhan berkati, pelayannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati, dan semua yang terbaik Kau curahkan buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir siang hari ini, baik yang onsite maupun yang online. Tuhan, kami tidak tahu masalah kami masing-masing. Hamba-Mu tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu saat ini. Tapi Engkau mengerti dan Engkau mengetahui dan Engkau sanggup menolong jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini mungkin dalam problem yang berat. Kiranya tangan Tuhan menopang dan selalu menolong jemaat-Mu, selalu menolong anak-anak-Mu yang setia. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu akan menjadi kesaksian yang hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangkitkan iman kami, kuatkan iman kami di dalam kehidupan ini. Walaupun dunia bergoncang, banyak hal yang membuat kami khawatir dan takut, tetapi firman Tuhan yang kami pegang membawa kami tetap dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi dalam kehidupan kami saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.